Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mami. Nah, kali ini Mami mau sharing sama teman-teman bagaimana caranya merancang kegiatan Ramadan bersama keluarga supaya Ramadan kita di tahun ini menjadi Ramadan yang menyenangkan, Ramadan yang bermakna. Mari kita simak bersama-sama. Nah, yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyampaikan di dalam hadis bahwa telah datang kepadamu bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Allah mewajibkan kepadamu puasa di dalamnya. Pada bulan ini pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan para setan diikat. Juga terdapat pada bulan ini malam yang lebih baik dari 1000 bulan, dan barang siapa tidak memperoleh kebaikannya, maka dia tidak memperoleh apa-apa. Di sini kita lihat bahwa patut kita bergembira akan datangnya bulan Ramadan yang Allah jaminkan pahala yang berlipat di dalamnya. Mulai dibukanya pintu surga dan ditutupnya pintu neraka, bahkan juga Allah siapkan malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Maka kita wajib bergembira, kita sambut dengan kegiatan yang penuh makna bersama keluarga. Lalu apa setelah berita gembira? Kita sangat perlu mengkondisikan keluarga kita, terutama anak-anak kita, bagaimana gembiranya luar biasanya di bulan Ramadan itu. Caranya bisa dengan bercerita, kita ceritakan keistimewaan bulan Ramadan, kita bisa saling diskusi mau apa hal yang akan dilakukan di bulan Ramadan, kebaikan apa yang akan kita lakukan. Dan juga biasanya kalau Mami akan mengajak anak-anak membuat dekorasi Ramadan. Dan ketika ini sudah kita buat, terbayang oleh anak-anak itu bahwa wah, nanti Ramadan itu akan seru banget ya. Wah, nanti Ramadan itu kegiatannya akan gembira banget ya. Terus nanti akan seru banget nih ketika kita berbuka puasa, berbagi kepada tetangga, bersedekah kepada teman, dan lain sebagainya. Oke, pertanyaannya, kenapa sih penting kegiatan di bulan Ramadan? Yang pertama, pastinya kalau ada kegiatan semua jadi lebih terarah. Insya Allah gak akan ada lagi tuh kalimat dari anak-anak, aduh bingung mau ngapain, bete nih gak ada kegiatan. Nah, karena kita sudah punya kegiatan. Yang kedua, melalui kegiatan kita bisa menambah pengetahuan, bahkan juga menambah skill yang baru. Dan pastinya kalau kegiatan yang dilakukan bersama keluarga, ini akan memperkuat bonding antara kita dan juga anak-anak. Kalau sudah kuat bondingnya, biasanya Ramadan itu akan menjadi Ramadan yang tak terlupakan, atau istilahnya unforgettable Ramadan. Anak-anak terus akan menantikan kapan bulan Ramadan datang, kapan bisa bareng-bareng lagi kegiatan sama ayah bundanya. Nah, gimana caranya membuat kegiatan Ramadan? Kalau Mami membagi menjadi 2. Yang pertama, kita bisa mendesain khusus kegiatannya. Dan yang kedua, kalau tidak ada misalnya bahan-bahannya, nggak punya peralatannya, kita boleh gunakan sumber yang ada. Kali ini kita akan bahas yang pertama, mendesain khusus kegiatan Ramadan. Yang pertama, kita akan tentukan goals-nya. Contohnya, Ramadan tahun ini kami sekeluarga akan mengenal makna Asmaul Husna, menguasai makna Asmaul Husna. Maka dari sana kita bisa tentukan kegiatannya, apakah harian atau pekanan, atau misalnya per 2 hari atau per 3 hari ya. Oke, ini contohnya kegiatan yang kita desain. Pertama, tantangan 30 perbuatan baik. Yang teman-teman lihat di sana adalah kalender Ramadan yang dibuat seperti amplop. Di balik amplopnya itu ada tulisan yang berisi tentang tantangan perbuatan baik. Ya, amplopnya kan dari 1 sampai 30 tuh. Begitu mereka ambil, mereka buka hari pertama, contohnya membersihkan sepatu.
Nah, karena sudah lama nggak pergi ke sekolah, akhirnya sepatu itu kotor. Kita bisa jadikan ini sarana untuk membuat mereka melakukan kebaikan. Dan kalau melakukan kebaikan bersih-bersih, itu Asmaul Husnanya adalah Al-Quddus yang Maha Suci. Kalau kita melakukan sesuatu yang berkaitan dengan kebersihan, kita sedang mendekat kepada Allah Al-Quddus yang Maha Bersih. Bisa seperti itu. Oke, yang kedua adalah membuat pohon syukur. Pohon syukur ini implementasi dari Asmaul Husnanya Asyakur. Fungsi pohon syukur adalah melatih rasa syukur setiap anak atau juga kita anggota keluarga, bagaimana menuliskan syukur kita di hari itu, dan juga sebagai sarana evaluasi diri atau perenungan apa yang sudah kita lakukan satu hari ini, apakah ada yang buruk, maka kita akan perbaiki di hari yang akan datang. Pohon syukur ini tuh insya Allah sangat bermakna ya buat kita orang tua, terutama kita bisa ngaca lah ibaratnya gimana sih anak-anak kita hari ini. Apalagi kalau kita kasih kegiatan, biasanya kalau mereka ingat, mereka akan tulis. Anak-anak mami nih ya, alhamdulillah hari ini bisa belajar tentang kebersihan. Itu contohnya. Nah, gimana melakukannya? Itu kan ada daun-daun. Nah, setiap hari itu kita bikin daun, boleh dari kertas origami yang bisa ditulis ya. Kita bentuk daun, terus kita kasih ke anak kita satu-satu. Mereka yang akan menuliskan sendiri. Kalau ada yang belum bisa nulis, boleh kita wakilkan, terus kita tempel deh. Itu yang difoto adalah contoh tahun kemarin. Sudah jadi ditempel, bagus kan ya? Nah, kalau yang ketiga, ini kegiatan dengan berbagai tema. Mungkin agak sedikit complicated ya. Kalau mami buat ini tuh sebenarnya karena memang kebutuhan anak-anak mami di rumah, mereka yang kepo banget ingin mengetahui sesuatu hal, dan mami sebagai ibunya jadi ingin sekali bisa mentransfer dan juga mengajak mereka berkegiatan yang menyenangkan. Contohnya nih kegiatan Ramadannya pekan pertama alam semesta. Anak-anak sering sekali bertanya, apa sih bulan itu, gimana sih Mi? Ada nggak ya orang yang pernah ke bulan? Nah, mami akan buat kegiatan seperti ini. Kita bahas bulan itu bagaimana, apa ayatnya di dalam Al-Quran, kemudian apa aktivitasnya. Misalnya boleh dengan membuat hastakarya, boleh dengan bereksperimen, atau kegiatan yang lainnya. Nah, seperti itu ya. Oke, yang kedua, kegiatan menggunakan sumber yang ada di rumah. Ini tuh yang paling simpel banget. Contoh kegiatannya, membaca buku bersama, membaca terjemahan kitab, membaca tafsir secara konsisten setiap hari, misalnya setiap habis subuh. Terus juga boleh dengan misalnya sedekah pagi atau berbagi takjil. Yang penting sederhana, asalkan konsisten akan terasa maknanya. Jadi tahun kemarin itu mami sama anak-anak punya kegiatan yang rutin kita lakukan setelah subuh. Kita akan baca terjemahan juz amma yang di dalamnya juga ada sebab-sebab kenapa ayat itu turun atau surat itu turun. Nah, jadi anak-anak tuh tahu, plus kita orang tuanya tahu. Oh, contohnya surat An-Nas itu turun karena Nabi Muhammad pernah sakit akibat disihir oleh salah seorang wanita kafir gitu kan. Nah, bertambah deh pengetahuan anak-anak. Terus juga habis baca, kita gerak badan sebentar, transfer lagi ya, transfer semangat ke anak-anak bahwa meskipun puasa kita tetap bahagia, kita akan tetap sehat, kita akan tetap semangat, seperti itu. Jadi yang penting tuh kuncinya adalah melakukan kegiatan yang konsisten. Nah, nanti di slide berikutnya juga akan Mami ceritakan apalagi kegiatan yang mudah dan konsisten dilakukan ya.
Nah, ini juga nih kegiatan konsisten yang dilakukan. Setiap habis sholat duha, kami konsisten membaca buku ceria Ramadan ini. Kan ditulis tuh ya, di 5 benua 25 negara. Nah, mami punya tuh yang namanya peta dunia dan juga ada gambar benderanya. Jadi setelah membaca, anak-anak akan membuat hastakarya bendera negara tersebut. Hastakaryanya sederhana aja, cukup dengan modal tusuk gigi, kertas, mereka yang menggambar benderanya. Setiap hari gantian tuh, misalnya pertama Kakak Zamzam, kedua Bang Zumar, ketiga Ziad, terus saja gantian. Terus mereka menempelkan, mami dokumentasikan. Jadi mereka semangat, wah besok negara apa lagi ya, gimana lagi ya kebiasaannya. Nah, penutup, Ramadan is like the rain, it nourishes the seed of good deeds. Jadi teman-teman, bunda-bunda semuanya, ayah juga, Ramadan ini waktunya kita menanam kebaikan ke anak-anak kita, dan juga mudah-mudahan semakin memperkuat kebaikan yang ada di dalam diri kita. Jadi semangat semuanya merancang kebaikan di bulan Ramadan. Loh, merancang kebaikan, merancang kegiatan di bulan Ramadan. Salah satunya adalah misalnya dengan membuat tantangan perbuatan baik untuk anak-anak atau juga diri kita. Terima kasih sudah menyimak YouTube Mami. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum.